Pindah, jangan. Pindah, jangan. Pindah nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Bode. Welcome to Bodelicious Channel. Di video kali ini saya mau membahas tentang kamera Sony dan kamera Canon. Banyak teman-teman yang bilang udah pindah aja ke Sony, sekarang Sony lebih canggih teknologinya dibandingin Canon atau merek-merek lain juga. Kayaknya sayang banget gitu kalau misalnya mesti ganti sistem baru lagi dan mesti punya lensa-lensa baru lagi. Dan bila saya harus jual lensa-lensa saya yang lama, lensa Canon, apalagi ya lensa-lensa saya, kebanyakan lensa lama ya, generasi pertama, saya rasa kalau dijual juga saya mesti beli lensa baru, lensa Sony, itu kayaknya paling cuma dapat satu atau dua lensa aja gitu. Dan untungnya sekarang udah ada lens adaptor ya, atau adaptor lensa, jadi kita bisa pakai lensa-lensa kita yang lama, dalam hal ini lensa Canon ya. Saya mau coba gimana performanya kalau lensa-lensa Canon saya coba pakai body kamera Sony. Dan saya juga cukup yakin pasti banyak juga teman-teman, terutama Canon user yang penasaran gimana sih performanya kalau lensa Canon itu dipasangkan ke body kamera Sony, terutama kecepatan dan akurasi autofocusnya lensa Canon di body Sony seperti apa gitu. Apakah lemot gitu, lelet, ataukah sama cepatnya seperti kalau kita menggunakan lensa natif Sony itu sendiri. Sekarang sih di pasaran udah ada beberapa merek lens adaptor yang cukup bagus ya, kayak Sigma MC11, terus juga ada Viltrox, dan juga ada merek Metabones. Saya juga sudah mencoba ya ketiga merek tersebut, terutama Viltrox, terus Sigma MC11, dan juga Metabones 5. Tiga-tiganya bagus, cuman saya lebih cocok dengan Metabones yang Mark 5. Oke, supaya nggak penasaran, kita langsung coba seperti apa performanya. Saya akan cobanya di outdoor. Sekarang saya udah ada di luar rumah. Sekarang kita akan coba langsung pasang lensa-lensa Canon ke body kamera Sony. Oke, sekarang saya akan mulai dari focal length 16 mili. Saya sekarang pakai lensa 16-35. Ini yang saya pakai lensa 16-35 yang Mark 3. Nah, sekarang ini saya udah coba autofokusnya, eye focus kontrolnya di sini. Saya pencet setengah di sini. Coba gerak ke samping, kiri kanan. Oke, lagi ke kanan. Oke, sekarang coba mundur lagi. Oke, sampai sejauh ini eye focus control masih berfungsi baik. Maju lagi, maju. Oke, mundur. Oke, maju lagi. Coba badannya goyang ke kanan, ke kiri, terus jalan ke samping. Oke, ke kanan kamu sekarang. Oke, sekarang di posisi 35, focal length 35. Oke, maju. Oke, maju lagi. Oke, ini subjek udah keluar dari frame, jadinya matanya nggak kelihatan. Mundur lagi, karena ini saya posisinya dari 35. Oke, sekarang coba goyang ke kanan, ke kiri. Ya, oke, sekarang kita lihat ya. Oke, eye focus kontrolnya berfungsi dengan baik. Oke, sekarang saya udah mengganti lensa. Sekarang lensa yang saya gunakan ini lensa 2470
Ini masih lensa yang Mark 1 ya, masih yang lama, generasi pertama. Sekarang di posisi focal length 24 mm. Ini jarak subjek dari kamera ke lensa sekitar 1,5 meter lah. Oke, berfungsi baik ya. Ini autofokusnya, eye focus controlnya terutama ya. Sekarang posisi lensa focal length ada di 35 mm. Oke, coba mundur. Oke, pelan-pelan mundurnya. Oke, maju. Oke, mundur lagi. Oke, maju lagi. Oke ya, untuk drive mode-nya juga berfungsi dengan baik juga ya. Ini pakai Metabones, auto eye focus controlnya juga tetap terjaga ya. Oke, kemudian saya akan ke 70 ya. Sekarang coba bergerak ke kanan ke kiri. Oke, eye focus control juga berfungsi baik ya. Eye focus controlnya ini kita lihat masih berfungsi baik ya, walaupun juga subjek sudah menjauh. Di sini saya lihat. Coba mundur lagi, kita lihat seberapa jauh. Oke, stop. Sampai sejauh ini masih bisa berfungsi ya. Ini kadang ke muka, tapi kadang juga masih sanggup ke eye focus control. Ini jarak subjek ini sekitar ya hampir 10 meter sekarang. Ini masih cukup terdeteksi dengan baik juga. Oke, demikian ini saya coba dengan lensa 24-70 mm Mark 1 ya. Oke, sekarang saya udah ganti ya pakai lensa 50 fix f1,2. Oke, coba bergerak ke samping, kiri, kanan ya. Oke, berfungsi normal. Coba mundur lagi, terus. Oke, stop. Oke, ini jarak sekitar 7-8 meter dari lensa kamera. Maju lagi sekarang, maju. Oke, berfungsi dengan baik ya. Saya juga akan coba ini. Oh ya, dan satu hal ini yang saya coba di sini. Ini lensa f1,2, tapi dengan Metabones ini saya hanya bisa sampai 1,3 aja. Ini seperti ini. Coba gerak ke kiri, ke samping. Oke, ya, tetap berfungsi normal. Itu tadi pakai lensa 50 mm f1,2. Sekarang ini lensa 50 mm juga. Ini lensa 50 mm dengan bukaan 1,8 f1,8 ya. Kita coba. Eye focus controlnya normal. Coba bergerak sekarang samping, kiri, kanan, normal ya. Oke, coba sekarang mundur pelan-pelan. Stop. Oke, ini sekarang jarak subjek sekitar 2,5-3 meter dari kamera. Eye focus control masih bisa berfungsi dengan baik. Oke, coba maju lagi, maju ya. Oke, cukup baik ya menurut saya ini. Bergerak lagi ke kanan ke kiri. Oke, coba mundur sekarang, mundur, terus kita lihat sampai seberapa jauh. Oke, cukup, stop. Maju lagi dikit, stop. Nah, ini jarak sekitar 5-6 meter. Eye focus kontrolnya nih ya, sekitar 5-6 meter. Saya lihat di sini maksimumnya ya. Eye focus kontrolnya berfungsi baik. Maju lagi. Oke, maju.
lagi. Oke, stop. Ya, oke, normal ya. Nah, demikian itu percobaan kita dengan lensa 50 f1,8. Oke, sekarang saya pakai lensa makro di sini ya, makro 100 mili. Ini bukan yang Mark II, masih yang generasi pertama ya, belum yang L series. Ini saya pakai. Oke, sekarang saya coba. Ini jarak subjek sekitar 4 meter dari kamera. Oke, goyang ke kiri ke kanan badannya ya. Oke, berfungsi dengan baik. Mundur sekarang, mundur lagi. Oke, sejauh ini masih bisa normal ya. Oke, stop ya. Ini posisi model sekarang sekitar 7 sampai 8 meter, mungkin 8 sampai 9 meter ya dari kamera. Eye focus control masih berfungsi. Oke, coba gerak ke kiri ke kanan ya. Oke, masih bagus. Maju sekarang. Oke, so far masih bisa mengikuti. Stop. Oke, ini sekarang udah keluar frame. Mundur sedikit. Oke, stop. Ya. Oke, ini adalah menggunakan lensa 100 mili makro ya, f2,8 yang non L series, bukan L series ya. Oke, sekarang saya pakai lensa 70-200. Ini 70-200 nya ini yang Mark III, berfungsi baik ya. Oke, sekarang di posisi focal length 100 mili. Oke, coba bergerak ke kiri kanan. Oke. Nah, ini kita lihat juga recover autofocusnya juga cepat ya setelah keluar dari frame. Nah, terus masuk ke tengah. Nah, kembali fokus ke kanan lagi dikit. Oke, sekarang ada tengah frame, berfungsi baik. Coba mundur. Op. Oke, sekarang jarak subjek sekitar 6 sampai 7 meter ya dari kamera. Sekarang saya pindahkan ke posisi 135 mm. Ya, sekarang masih di jarak yang sama, sekitar 7 meter ini subjek ya. Coba maju lagi. Stop. Nah, karena kalau terlalu dekat juga karena kita pakai lensa di posisi 135 mm, jadi terlalu dekat juga susah untuk fokusnya. Oke, bergerak ke kanan ke kiri iya. Oke, normal. Ini sekarang jarak subjek ada sekitar udah lebih dari 10 meter ya. Ini mungkin sekitar 12 sampai 15 meter ini. Oke, sekarang kita lihat eye focus control masih berfungsi normal ya, masih bisa mengikuti dengan baik. Oke, stop. Oke, ini posisi 135. Saya naikkan di 200 mm. Kita lihat. Oke, bergerak ke samping, coba ke kanan kiri ya. Oke. Oh, sebentar, ini udah terlalu dekat. Saya mesti pindahkan jarak autofokusnya ya. Oke, bergerak ke kanan kiri ya. Oke, nggak ada masalah. Keluar dari frame kemudian masuk lagi dan bisa cepat langsung tertangkap air fokus kontrolnya. Ke tengah lagi, ke kiri dikit. Oke ya, autofocus normal di posisi 200 mili ya. Sama sekarang ya, posisi sekitar 10 ya 12 meteran ya dari kamera. Oke, autofocus berfungsi dengan baik ya. Stop ya. Coba bergerak ke kiri ke kanan. Oke, itu barusan
dengan menggunakan lensa 70-200 yang Mark III ya. Oh ya, dan sekedar info, sebelumnya saya juga pakai lensa 70-200 yang Mark I ya, generasi pertama. Saya punya itu, saya beli dari sekitar tahun 2004 dulu. Nah itu juga berfungsi normal semuanya dengan menggunakan metabons. Oke, sekarang di posisi 300 mili ya. Ini jarak subjek udah jauh banget, ini udah sekitar 10-12 meter. Eye focus controlnya masih bisa, masih bagus. Sekarang coba mundur pelan-pelan. Oke ya, berfungsi. Oke, masih bisa cukup cepat nangkepnya. Stop. Oke, ini jarak sekarang subjek sekitar 20 meter dari kamera ya, karena kita menggunakan lensa 300 mili, jadi jaraknya nggak bisa terlalu dekat juga ya. Oke, coba maju sekarang. Maju ya, autofokusnya bagus, lancar. Stop. Oke, ini posisi udah kepalanya subjek udah di luar frame ya, keluar frame ke atas. Mundur dikit. Op. Stop ya. Oke, saya mesti ganti jaraknya sekarang. Oke, sekarang udah saya ganti dari jarak AF nya ya, jadi 6,4 sampai tak terhingga. Di sini sekarang eye fokusnya berfungsi lagi. Coba lihat ke kamera ya. Oke, sekarang mukanya terdeteksi, matanya juga terdeteksi. Coba bergerak ke kiri ke kanan ya. Oke, berfungsi dengan baik ya, jadi normal. Eye focus detectionnya juga oke. Demikian ini dengan kita menggunakan metabons lensa Canon 300. Ini saya pakai lensa yang jadul banget ya, lensa 18-55 mm. Ini generasi pertama ya, saya bilang mungkin zamannya dari kamera EOS 20D dulu ya, sekitar tahun 2004 dulu saya beli. Nah ini lensa kitnya nih 18-55. Kita coba di kamera Sony, saya juga surprise ini ya, ternyata berfungsi dengan baik eye focus controlnya. Sekarang di posisi kita coba dari posisi 18 mili. Ini subjek ada sekitar 2 sampai 2,5 meter dari kamera. Eye focus controlnya ini udah oke ya untuk ukuran wide ya. Maju lagi sekarang, coba maju lagi. Oke. Wah, bagus banget ya, normal ya untuk ukuran lensa ya, cukup Jurassic menurut saya ya. Udah dari tahun 2004 ini masih eye focus controlnya masih bisa terbaca ya di kamera Sony dengan metabons Mark V. Oke, coba sekarang saya mundur sekarang. Oke, sekarang langsung saya loncat ke posisi 55 mm. Maju. Oke, berfungsi baik ya eye focus controlnya. Coba goyang ke kiri ke kanan. Oke, masuk ke tengah dikit. Oke ya, enggak, stop ya. Coba bergerak kiri kanan. Oke, eye focus control normal. Oke, mundur. Oke, wow, ini cukup jauh ya, posisi focal length 55 dan subjek berada di posisi 6-7 meter dari kamera. Mundur lagi masih bisa, coba. Oke, stop. Oke, wah lumayan, ini jauh banget ya. Nah ini ada sekitar 8-9 meter. Oke,
subjek, ayo maju. Bahkan bergerak pun subjek, ayo fokus kontrolnya. Wow, luar biasa ya, ini lensa masih berfungsi dengan baik ya. Oke, demikian ini lensa 1855 mm. Sekarang saya mencoba dengan tele extender 2 kali ya, Canon EF extender 2 kali Mark III. Oke, sekarang kita lihat ini subjek ada di posisi 4 meteran dari kamera. Oke, eye focus berfungsi normal, goyang ke kanan ke kiri. Oke, ya masih bagus ya, ke kiri ya. Oke, ya ini kalau pakai extender kelihatannya nggak sebagus ya dengan langsung aja ya lensa ke body reaksinya. Oke, tapi ya so far sih menurut saya sih masih cukup bisa ditolerir lah. Oke, sekarang saya langsung loncat ke 200 mm. Oke, mundur lagi. Oke, stop. Bergerak ke kanan ke kiri. Oke, ya sedikit melambat sekarang ya autofokusnya. Oh sebentar, saya harus ganti focusing distance-nya ini dari 1,2 meter ke 2,5 meter sampai tak terhingga ya. Oke, sekarang sedikit terasa lebih enteng ya fokusnya karena kita udah pindahin. Oke, mundur pelan-pelan lagi, mundur ya, masih berfungsi baik. Up, maju lagi. Oke, itu tadi kita dengan menggunakan tele extender 2 kali. Itu tadi hasil percobaan kita ya pakai lensa Canon ke body Sony dengan menggunakan adaptor lens Metabones Mark V. Untuk hasilnya seperti apa tadi teman-teman bisa lihat sendiri, nanti ya teman-teman bisa nilai sendiri lah apakah layak apa tidak ya, itu tergantung dari teman-teman semua. Nah itu tadi hasil pengetesan pengujian lensa Canon di body kamera Sony. Dan mengenai performanya seperti apa tadi teman-teman kan bisa lihat sendiri ya, secepat apa kecepatan autofokusnya, terutama kecepatan eye focus controlnya di kamera Sony, apakah sesuai harapan atau mungkin mengecewakan ya. Dan setelah menggunakan adaptor Metabones ini tepatnya sih udah dari 2018 ya, selama ini sih nggak ada masalah, dan buat saya sih performanya menurut saya sih sangat prima ya. Jadi buat teman-teman terutama Canon user ya yang selama ini lensanya mungkin udah banyak ya koleksinya dan kepikiran mau ganti ya, mau pindah ke Sony, menurut saya jangan buru-buru jual semua lensanya, karena dengan adanya adaptor lens ini juga cukup membantu ya, dari segi budget juga pasti hematnya banyak banget gitu. Demikian video kali ini, semoga dapat membantu dan juga berguna. Dan bila video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol like dan juga mensubscribe. Salam.